Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. Ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja, kali ini temanya tentang yang satu persatu akan terungkap. Satu persatu akan terlihat jelas di bulan September ini ya. September 2023. Oke. Cara. Wah. Jadi aku ngerasa di September ini akan ada pertemuan atau akan ada pembicaraan ya. Ya minimal lah. Siapa ini? Mau ajak bicara, mau ajak komunikasi. Ayo kita bicara. Ayo kita membahas sesuatu ya. Yang penting gitu untuk kita. Mungkin ada yang merasa ada loh yang perlu dibahas, ada yang perlu dibicarakan untuk kita berdua ya. Ini bisa juga sih kayak orang yang ada urusan asmara atau cinta sama kamu. Ya ada juga teman ya, gitu. Dan September ini apa ya? Ya kayak ada energi kuat sih. Hal-hal yang menyenangkan itu akan terjadi. Kayak misalnya apa ya? Ya pokoknya nanti nggak nyangka aja ternyata kita bisa ketemu. Kita bisa berdua, bertiga, berempat gitu. Atau berapa orang lah kalian ini bisa bertemu ya merayakan sesuatu gitu ya. Terus apa ya, di September ini akan terungkap mana orang yang benar-benar baik, mana yang pura-pura baik. Jadi hati-hati ya, waspada gitu guys. Gitu Kak. Jadi ya September ini akan terungkap. Ini ada orang benar-benar baik kok. Tapi ada ini pura-pura baik. Ada yang memang mungkin tulus, tapi ada yang modus ya. Gitu. Oke. Dan di September ini akan terungkap ya. Seseorang mencari tahu terus tentang kamu. Ya. Ya, September ini akan terlihat jelas bahwa kamu itu dimata-matai selama ini. Kamu itu diawasi, kamu dipantau selama ini oleh orang ini. Entah selama ini dia nyari tahu kamu, selama ini dia nyari informasi tentang dirimu. Ya semua akan terungkap gitu. Ya kamu nggak nyangka aja nanti. Sepenting itu kamu, seberharga itu kamu. Ya, gitu. Oke. Tara, langsung aja. Aku udah tarik energi tentang ini. Dikatakan, sesungguhnya seseorang merasa kalian punya perasaan yang sama. Tapi dia belum siap menghadapi kenyataan yang ada. Ya, begitu. Jadi sebenarnya guys, ada seorang merasa kok. Aku tahu kita punya perasaan yang sama. Aku tahu kita sama-sama suka. Aku sadar kita saling cinta, kita saling sayang. Tapi akunya belum siap. Akunya belum ready gitu ya. Aku belum siap menghadapi kenyataan yang ada. Bahwa ya
kenyataannya kenyataannya banyak drama, banyak rumitnya, ribet lah, apalah, ada inilah itulah. Jadi kayak belum siap hadapi kenyataan, kayak gitu. Ada juga yang kayak belum bisa terima kenyataan, kayak belum terima kenyataan, kayak ya aku nggak nyangka aja, aku suka sama kamu, aku cinta dengan kamu, aku saling sayang sama kamu gitu. Kayak masih nggak nyangka gitu. Atau belum terima. Padahal itu kenyataan bahwa ya kita ada perasaan, cuma kayak belum terima aja, kayak masih ngerasa nggak nyangka gitu. Ada sih. Terus ada orang terdekatmu yang bermuka dua selama ini. Ya, ini pun akan terungkap guys, September ya. Ternyata ada orang terdekatmu, entah itu keluarga sendiri, saudara, teman, sahabat, atau siapa ya, orang terdekatmu. Itu ada bermuka dua selama ini. Jadi akan terungkap di bulan ini. Jadi siap-siap aja. Oh, jadi gitu ya. Ya udahlah. Yang penting aku tahu ya kan. Ternyata ada temanku begini, temanku begitu, saudaraku begini, keluargaku begini, begitu. Ya cukup tahu ya kan gitu. Ada loh terungkap di September ini. Karena September itu sebenarnya bulan yang logik aku rasanya. Bulan yang pakai logika dengan daya analisis yang tinggi, intelektual yang tinggi. Kamu akan memikirkan semua ini bahwa ada orang yang penuh tipu muslihat selama ini. Ada orang yang penuh muka dua ya. Bermuka dua selama ini gitu. Oke? Terus diam-diam ada yang suka, kagum, bahkan ngefans sama kamu. Semua akan terungkap dengan fakta bahwa dia selalu mencari informasi tentang kamu, ya. Ada kayak gitu. Di September ini diam-diam ya, ada yang suka sama kamu. Ada yang kagum, ada yang ngefans juga loh sama kamu. Entah kamu ngerasa atau enggak. Ya pokoknya ada yang ngefans, ada yang mengidolakan kamu. Ada yang mungkin salut, kagum dengan perubahan kamu. Ada yang apa ya? Ya kayak suka bingit ya. Ada yang suka banget sama kamu. Kayak ya akan terungkap aja. Dia nyari tahu kamu loh gitu. Dia kepo terus, dia nyari info terus tentang kamu. Ya akan terungkap gitu. Ya kamu nanti nggak nyangka, ih dia tahu semuanya ya tentang aku. Dia tahu banyak hal tentang aku. Dia kayak udah nyari tahu gitu banyak hal tentang aku. Apa dia mata-matai aku? Ya iyalah. Masa ya iya dong. Ya iyalah ya kan. Bukan ya iya dong. Jadi ya iyalah banget gitu. Ya bener banget sih kamu dimata-matai. Oke. Terus orang yang kamu nilai bahagia, ternyata kehidupannya lebih susah daripada kamu. Ya, begitu. Jadi nggak usah ngebanding-bandingin ya. Aku apalah, aku siapalah. Udahlah, urus hidup masing-masing aja. Semua orang punya penderitaan dengan porsi masing-masing ya, gitu. Semua orang, setiap orang itu punya porsi kebahagiaan, porsi penderitaan masing-masing. Jadi urus diri masing-masing. Pokoknya kayak gitu. September ini orang yang kamu nilai bahagia ya, orang yang kamu anggap bahagia, kayaknya dia bahagia, dia kayaknya luar biasa atau apa, ternyata dia lebih susah dari kamu. Faktanya, kenyataannya, dia lebih menderita daripada kamu. Ini akan terungkap di September ini ya. Ada seorang yang kamu nilai wah gitu ya, ternyata dia biasa aja, bahkan dia lebih menderita gitu. Oke, terus kamu akan dapat petunjuk atau tanda-tanda yang lebih jelas tentang cinta sejati ya, gitu. Jadi ada ya di September ini.
Kamu akan mendapatkan petunjuk, kamu akan dapat tanda-tanda yang jelas banget ya, makin hari nanti makin jelas tentang cinta sejati. Misalnya kalau memang dia jodohmu itu makin jelas ya, kalau memang dia takdirmu itu makin jelas tanda-tandanya ya. Terus ada yang mau manipulasi kamu soal uang. Orang ini tidak bisa dipercaya ya. Jadi hati-hati, waspada ya. Di September ada yang mau manipulasi kamu, ada yang mau permainkan kamu, ada yang mau bikin drama soal uang. Berarti orang ini nggak bisa dipercaya. Orang ini nggak bisa diharap, nggak bisa diandelin, nggak bisa diandalkan gitu. Terus kamu akan mulai memikirkan diri sendiri ya. Jadi September ada kenyataan yang akan terungkap, akan terlihat jelas. Kamu akan mulai memikirkan diri sendiri ya. Sampai kapan mikirin orang? Sampai kapan mikirin teman, mikirin dia, keluarga? Semua ada waktunya. Ada waktunya mikirin mereka, ada waktunya mikirin diri sendiri. Jadi udah banyak sih perjuanganmu, pengorbananmu ya untuk orang lain, untuk dia sama mereka. Jadi sekarang bulan ini kamu akan mulai memikirkan diri sendiri. Pikirkan dirimu. Kamu udah sehat nggak? Udah bagus nggak keuanganmu? Ya pikirkan dulu itu, baru mikirin yang lain ya. Oke. Gitu loh guys. Kemudian imanmu kepada ilahi dan rasa percaya pada diri sendiri akan membuahkan manifestasimu atau harapanmu akan terwujud ya. Amin ya. Jadi kuatkan iman, beriman, bertakwa kepada yang maha kuasa. Jadi imanmu itu kepada ilahi, imanmu ke Tuhan, dan rasa percaya kepada diri sendiri itu akan membuahkan hasil yang bagus. Manifestasimu, harapanmu akan terwujud ya gitu. Misalnya ya aku yakin sih, aku yakin banget Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha adil. Ya, aku juga percaya sama diriku sendiri. Aku bisa, aku akan sanggup, aku akan mampu. Ya udah, kamu akan mewujudkan semua itu. Semua itu akan menjadi nyata. Gitu. Oke. Apalagi kalau sudah nanam baik, udah berbuat baik selama ini ya udah gitu. Kayak misalnya berkata-kata lah, bicara yang positif ya untuk dirimu. Misalnya ya katakan yang positif, kayak aku udah berbuat baik kok selama ini, aku udah berusaha, aku udah berjuang ya, aku yakin Tuhan itu adil ya, Tuhan akan memberikan keadilan terhadap perjuanganku, pengorbananku selama ini, dan aku layak mendapatkan yang baik nanti, aku layak mendapatkan yang positif nanti. Ya udah, terwujud nanti, terwujud bisa juga sebentar lagi atau di bulan ini ya. Semakin kamu yakin dengan itu, semakin cepat mungkin terwujud tuh. Oke. Lanjut ya. Jaga keuanganmu ya. September ini bisa aja ada aja rezeki ya kan. September ini ya kalau kamu bekerja keras, berusaha keras ya ada rezekimu. Itu kan hak kamu. Itu keadilan buat kamu. Tapi jaga keuangan ya. Jaga finansialmu itu. Uang bisa aja kita dapatkan, tapi bisa juga lepas gitu aja. Oke? Jadi jangan biarkan uang lepas gitu aja untuk hal yang gak berguna atau gak ada faedahnya. Oke. Terus apa ya? Aku ngerasa di September kehidupanmu ini banyak banget
pengaruh dari keluarga. Kayak misalnya uangmu itu ada pengaruh dari keluarga. Mood kamu, semangatmu itu dipengaruhi juga oleh keluarga. Entah keluarga bertingkah lah, keluarga bikin drama atau apa. Itu kan mempengaruhi semangat kamu, mempengaruhi kehidupanmu, mood kamu gitu. Oke, cuma ya aku ngerasa apa ya, semua akan baik-baik aja. Siapapun yang berbuat salah pasti ujungnya merasa bersalah. Siapapun yang menyakitimu, mengecewakan kamu, ini akan perbaiki hubungan sama kamu. Ini akan memperbaiki sikapnya sama kamu. Makanya aku bilang ya Tuhan itu adil gitu. Ya, bahkan keadilan itu bisa kamu dapatkan di bulan ini. Jadi gak selamanya orang mengecewakan kamu, gak selamanya mereka nyakitin kamu. Ada kok, ada saatnya, apalagi di bulan ini, ada mau tebus kesalahan sama kamu. Atau memperbaiki sikapnya, memperbaiki hubungan sama kamu. Gitu. Ini berapa ada yang mau nekat ya langsung ketemu, ayo ketemu. Aku mau perbaiki semuanya sama kamu, kayak gitu. Oke, cuma ya begitulah. Hidup ini seperti roda berputar. Ada saatnya bahagia, ada saatnya sedih. Ada saatnya bahagia lagi, ada saatnya sedih lagi. Ada saatnya bahagia lagi, ada saatnya sedih lagi, ya. Semua ada siklusnya, ada masanya. Jadi, kamu harus apa? Ya kamu mengandalkan dirimu sendirilah. Jangan terlalu berekspektasi, jangan terlalu berharap sama orang. Ingatlah bahwa manusia bisa berubah. Hari ini bisa baik, besok beda lagi, ya. Besok bisa baik, tapi lusa bisa beda lagi. Atau apa? Ada orang yang mungkin pernah toksik, tapi dia akan baik ya. Tapi orang yang baik ini bisa berubah juga, jadi toksik, tapi bisa baik lagi. Apalagi kalau orangnya pelin-pelan, berubah gitu pikirannya. Jadi kamu ya gimana ya, kamu andalkan dirimu aja. Kamu gak bisa mengendalikan orang, kamu gak bisa mengendalikan dia, mereka, gak bisa. Kita ini urus diri masing-masing ya. Apalagi soal urusan pribadi, urusan hati, sifat, sikap, kepribadian, karakter seseorang, itu urusan masing-masing gitu. Kan? Banyak hal yang akan menguji kesabaranmu. Mbok ya sabar ya. Sabar. Kayak gitu. Jadi bisa aja nanti ada orang datang, ada orang cari kamu, ada orang hubungi kamu, mendekat ke kamu, membawa kebahagiaan untukmu. Tapi ingat ya bahagia secukupnya aja. Karena suatu saat kalau kita sedih, kita kecewa, itu ya secukupnya saja. Gitu. Oke. Bijak-bijak ya. Cuma aku ngerasa dari sekian banyak orang ya di kehidupan seseorang, kamu ini kayaknya yang terbaik buat dia. Karena ujung-ujungnya dia hanya memandang kamu, ujung-ujungnya dia hanya mencari kamu, ujung-ujungnya ini matanya, hatinya hanya tertuju ke arah kamu. Ya seperti itu. Jadi tetaplah jadi dirimu sendiri. Ya, kalau kamu baik, kamu akan ditunjukkan baik, ya. Kalau kamu orangnya benar, ya akan ditunjukkan kamu itu orang yang benar. Atau apa ya? Kalau kamu cinta sejati untuk seseorang, ya udahlah, mau kemana lah dia, pasti ujungnya ke kamu pada akhirnya. Cie. Jadi begitu juga menghadapi siapapun lah, menghadapi dia, menghadapi teman, keluarga. Kalau memang kamu yang terbaik, pasti ujung-ujungnya kamu yang dicariin. Mau orang itu datang pergi, on off, kadang muncul, kadang enggak, kadang ada yang bisa peduli sama kamu, kadang cuek. Tapi ya lihat aja, ujung-ujungnya dia kemana lah. Kalau memang kamu yang terbaik, kamu ujungnya yang dicari, kamu ujungnya yang menjadi tempat dia pulang, gitu. Oke?
Terus, nah ini dikatakan ada seseorang mencintaimu lebih dari yang kamu tahu, tapi dia menutupi semua itu karena dia merasa belum saatnya mendekat ke kamu. Oke? Ada orang kayak gitu ya. Dia cinta sama kamu lebih dari yang kamu tahu. Tapi dia menutupi semua itu karena belum saatnya. Belum saatnya dekat sama kamu. Mungkin dia belum jadi versi terbaik. Dia belum bisa lakukan yang terbaik atau keadaan situasi menurut dia belum saatnya, ya. Terus akan ada kesempatan untuk mengais rezeki lagi atau ngumpulin duit lagi, ya. Ada kayak gitu September. Sebenarnya ada kesempatan. Ada nanti peluang ya. Kamu bisa kok ngais rezeki lagi, bisa ngumpulin duit lagi, ya. Ada semua jalannya, ada semua solusinya. Terus ada yang mau mencoba menipu dengan janji manis atau janji palsu atau omong kosong. Ya, hati-hati. Ada yang mau mencoba menipu kamu, entah itu teman, keluarga, saudara, atau dia. Ada mau umbar-umbar janji manis, janji palsu. Contohnya gini ya, minjem duit dong, nanti aku ganti. Atau apa, kamu dong yang lakuin ini, nanti yang lain itu urusan aku. Atau apa, kamu tenang aja, semua akan aman lah dengan aku. Padahal itu cuma janji manis, janji palsu, omong kosong. Ya, hati-hati. Terus ada orang yang tidak mau menunjukkan dirinya karena dia malu dengan kondisinya. Ya, ada orang kok belum nongol-nongol ya, belum muncul. Dia tidak menunjukkan dirinya karena dia malu. Sebenarnya kondisi dia mungkin ya dia menderita, dia susah atau dia nggak percaya diri dengan keadaannya. Jadi belum siap ya menunjukkan dirinya. Terus kamu akan hadapi tantangan yang lebih lagi, tapi kamu akan naik level lagi. Sampai akhirnya kamu akan terlatih dan semua akan terasa biasa saja. Karena semuanya hanya sementara, ya, gitu. Jadi kamu akan hadapi tantangan yang lebih lagi. Kamu akan hadapi ya cobaan ujian hidup kayak lebih lagi. Karena kamu akan naik level. Kamu akan naik level terus ya sampai akhirnya kamu terlatih. Kamu terlatih dengan ujian hidup ini. Kamu akan terlatih dengan semua ini. Sampai akhirnya ya kamu ngerasa semua biasa aja kok. Semua bisa dijalani, semua bisa dilewati. Karena semua di dunia ini hanya sementara. Semua akan berlalu gitu aja. Jadi ya relax saja. Sampai akhirnya kamu ikhlas-ikhlas aja menjalani semuanya, ya. Terus seseorang terus-menerus berpura-pura bahagia dengan yang lain demi egonya, harga dirinya, hingga akhirnya dia tidak mampu lagi menjalaninya, ya, kayak gitu. Jadi ada orang mungkin terus-menerus ya, dia berpura-pura bahagia sama yang lain, yaitu mungkin demi egonya dia, demi harga diri, seolah-olah dia baik-baik aja tanpa kamu. Tapi akhirnya dia nggak sanggup lagi, dia nggak kuat lagi menjalani semuanya. Ya capek lah. Ada masanya seseorang capek bersandiwara. Ada saatnya seseorang capek kayak menjalani hidup itu tidak apa adanya. Ya sampai kapan? Harusnya kan dia mau sama kamu, harusnya dia sama kamu. Gitu. Oke. Huruf berkaitan. Ada S, R, P, L, U, H, J, N, I, D, A, F, T, M, E, C, K, B. Okay. September, November, April, Januari, Oktober, Agustus, Februari, Desember. Oke, Virgo,
Pisces, Libra, Aquarius, Gemini, Sagittarius, Taurus, dan Cancer. Palembang, Padang, Papua, Inggris, Bandung, Cilacap, Serang, Semarang, Solo, Riau, Bengkulu, Kuningan, Cirebon, Purwokerto, Jepara, Madiun, Lumajang, Banyuwangi, Bandar Lampung, Mesir, Banda Aceh, Stabat, Kalimantan, Norwegia, Kerawang, Pati, Nganjuk, Surabaya, Sulawesi, dan Jakarta. Sampai sini dulu ya. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.